wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita hidup di dunia ini adalah tempat daru bala'in wabtila, tempat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari ujian-ujian yang Allah berikan untuk kita, atau justru sebaliknya kita mendapatkan dosa-dosa atas ujian yang telah Allah berikan untuk kita dikarenakan tidak bersabar? Ayyuhal ikhwatul kiram, siapapun orang yang hidup di atas muka bumi ini, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang muda ataupun yang sudah tua, baik orang salehnya ataupun orang yang tidak salehnya, semuanya pasti dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia dalam kondisi mereka mendapatkan kesulitan. Maka ketika kita ditimpa sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan prasangkakan bahwasanya kita seorang diri yang mendapati kesulitan di atas muka bumi Allah. Tidak. Tapi ada orang yang mengeluh, ada orang yang bersabar. Di balik ujian, ada orang yang dia itu masih bisa tersenyum menghadapi ujian, ada orang yang dia itu cemburu dan bahkan murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita menjadi orang yang paling terpuruk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah kondisi orang-orang yang beriman sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh takjub saya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya hidupnya seorang yang beriman, seluruh perkara-perkaranya adalah kebaikan semuanya. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Tidaklah hal tersebut terjadi kecuali kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka kerjakan? Bagaimana kondisi mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau seandainya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan nikmat dari Allah, syakara, mereka bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Akan tapi kalau seandainya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian untuknya, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu baik untuknya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan menjadi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan, suka ngeluh, na'udzubillah. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi suka mengeluh, na'udzubillah. Ngeluh di Facebooknya, ngeluh di Instagramnya, ngeluh sama tetangganya, ngeluh sama kawannya, seakan-akan hidupnya hanya ngeluh, na'udzubillah. Khuliqa halu'a. Apakah kita diciptakan hanya untuk mengeluh? Bagaimana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak untuk kita? Apa kata Allah? Idza massahu syarru jazua. Kalau Allah timpakan dengan sebuah keburukan, marah dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ngamuk dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal dia tidak suka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian untuk dia. Tapi sebaliknya, wa idza massahul khairu manua. Kalau Allah kasih rezeki, Allah kasih fulus, Allah kasih nikmat, manua, bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mau memberikan untuk fulan, dia enggak mau memberikan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat kepada kaum fuqaraul masakin. Dia enggak memikirkan bagaimana kondisi anak-anak yatim dan sebagainya. Manu'. Dia ini adalah orang-orang yang menahan hartanya, bakhil. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram,
Sampai kapan musibah ini ditimpakan untuk kita? Sampai kita meninggal. Selama kita masih menghembuskan nafasnya, maka kita itu akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merasakan bagaimana kesulitan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya. Dan ini akan dirasakan oleh setiap orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Apa itu? Sakaratul maut. Bagaimana sakitnya sakaratul maut? Itu akan dirasakan oleh setiap orang yang beriman ataupun orang yang tak beriman. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya? Ala inna lil mauti la sakarat. Ala inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian ini ada rasa sakit perih sekali. Innalil mauti la sakarat. Itu diulangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja diuji dengan kehidupan di dunia ini, dari awal lahirnya sampai akhir hayatnya, apalagi kita. Dari awal hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang yatim, lahir tanpa ada seorang ayah. Meninggal ayahnya, meninggal Abdullah. Kemudian apa yang kedua? Nabi SAW kondisinya kesulitan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana kondisi sulit Nabi kita Muhammad SAW. Alam yajidika yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Wahai Muhammad, tidakkah kami mendapati engkau dalam kondisi yatim, fa'awa, maka kami yang menaungi engkau wahai Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada, dan engkau ini kami dapat di dalam kondisi tidak tahu arah, maka kami kasih petunjuk kepada engkau wahai Muhammad. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi ail, butuh, fa'aghna, maka Allah yang akan kasih kecukupan. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW di masa kecilnya ditimpa dengan sebuah musibah, di masa dewasa ditimpa dengan sebuah musibah. Lihatlah bagaimana disebutkan amul huzni, tahun kesedihan. Dua orang yang membela dakwah Nabi kita Muhammad SAW, Allah cabut nyawa kedua orang tersebut di tahun yang sama, di waktu yang berdekatan, yakni Khadijah dan juga Abu Talib. Masya Allah, dua orang yang membela dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kondisi Nabi kita Muhammad SAW? Beliau sedih, tapi beliau tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, milik Allah apa yang Allah kasih kepada kita, dan milik Allah pula apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, sampai meninggal kita akan pasti merasakan bagaimana ujian-ujian dari Allah. Tidak akan pernah stop, tidak akan pernah stop. Maka berhentilah dari mengeluh, maka berhentilah dari curhat kita kepada manusia. Bukan kepada manusia kita curhat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf. Dalam kondisi sedih Nabi Yakub alaihi salam, apakah dia ngadu kepada manusia? Kalla, tidak pernah ada dalam kamus al-anbiya, kamusnya para nabi, war rusul, kamusnya para rasul, mereka ngadu kepada manusia. La, mereka ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saking sedihnya Nabi Yakub dihilangkan Yusuf dari Nabi Yakub, wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Matanya Nabi Yakub sampai memutih. Wallahil azim itu terjadi. Dan ana tahu kondisi makhluk bisa memutih matanya. Lihatlah kambingnya bisa memutih matanya. Lihatlah hewan ternaknya, bahkan manusianya bisa memutih matanya. Kenapa? Karena sedihnya, karena penyakitnya, bisa. Apa kata Allah? Wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Kondisi Nabi Yakub alaihi salam, matanya sampai memutih karena sedih ditinggal oleh Yusuf. Hilang Yusuf alaihi salam dari tangannya Yakub. Akan tapi apa kata Nabi Yakub alaihi salam? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluh kepada Allah akan kesedihan saya, akan kesulitan hidup saya. Nabi Yakub alaihi salam tidak pernah curhat kepada saudara-saudara Yusuf yang lain atau anak-anak Yakub yang lainnya. La,
yang dicurahkan kepada oleh Nabi Yakub alaihissalam hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman, KTP-nya Islam, ternyata tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Manusia mana saja pasti diuji, apalagi manusia yang muslim. KTP kita KTP Islam diuji oleh Allah sebatas mana kekuatan agama kita, sebatas mana iman kita, sebatas mana agama kita, setinggi mana benteng kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas, apakah manusia akan mengira an yutraku, mereka dibiarkan an yaqulu amanna, agar mereka mengucapkan kami beriman, wahum la yuftanun, dalam kondisi mereka enggak diuji oleh Allah? Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah murka kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah ngeluh atas kondisi ta'dzibu Quraisyin alal muslimin. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy menyiksa kaum muslimin, menyiksa para sahabatnya, menyiksa Ammar ibn Yasirnya, menyiksa Yasirnya, menyiksa Bilal bin Rabahnya dan sebagainya. Maka datanglah Khabbab ibn Al-Arat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Apa kata Khabbab? Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Dalam kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbaring dengan bantal kain di bawah naungan Ka'bah. Nabi SAW disiksa, tapi Nabi SAW masih santai. Masih beliau SAW bisa tertidur. SAW masih bisa bersabar. Kondisi para sahabat tidak bersabar. Maka apa kata para sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW? Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Ya Rasulullah, engkau masih bisa tidur seperti ini? Kenapa kau enggak minta pertolongan kepada Allah untuk kami ya Rasulullah? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami ya Rasulullah? Fajalasa muhmarran wajuhuhu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung duduk dalam kondisi wajahnya memerah, marah kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Yukhadhur rajul min qablikum, ada salah seorang dari kalian sebelum umat ini, yakni agamanya agama Islam, dia nyembah Allah Subhanahu wa taala tapi syariat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu. Apa kata beliau? Yukhadhur rajulu min qablikum, ada seseorang sebelum kalian, fayuhfar lahu fil ardi, dibuat parit yang besar untuk dia, fayu'ta bil minsyar, dibawa gergaji besi, fayuj'al fi ra'sihi fayuj'al firqataini wa ma yasrifu dzalika an dinillah, dibawa gergaji besi diletakkan di kepalanya sampai dibelah dua, disuruh murtad, ma yasrifu dzalika an dinillah, sampai terbelah dua, dia ternyata wafat dalam kondisi masih muslim, tidak murtad dia, tidak mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sampai situ? La, wa yumassyad bi amsyatil hadid, dia itu disisir dengan sisir dari besi. Kita tahu para peternak, sisir dari besi itu dipakai untuk peternakan mereka. Ternyata apa? Dijadikan untuk menyisiri kulit-kulitnya sampai daging-dagingnya. Ternyata apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Dagingnya terkelupas dari tulang-tulangnya. Ma yasrifu dzalika an dinillah, ternyata dia tidak ngeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwah, kapan akidah, kapan keyakinan kita kepada Allah, kapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala kuat di hati kita, niscaya kita tidak akan pernah ngeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, kapan mendapatkan musibah kita sabar. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, hanya dua kondisi setiap orang muslim, imma bersyukur wa imma bersabar dalam kondisi ujian di kehidupan dunia ini. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram. Cobaan itu ada banyak bentuknya. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Imma ditarik rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, imma kita kehilangan fulusnya, kita kehilangan duitnya, atau kita mendapatkan ujian berupa lisan yang buruk dari tetangga kita, atau ribahan dari kawan-kawan kita, atau fitnahan dari fulan wala allan. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara apa solusinya? Ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, yang mana ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, betapa sempit hati kita. Solusinya ada dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun." Wahai Muhammad, kami tahu kondisi jiwa engkau betul-betul sempit dada engkau. Kenapa? Sebabnya bima yaqulun, atas ucapan-ucapan orang-orang kafir Quraisy, atas celaan-celaan mereka terhadap engkau wahai Muhammad, atas penghinaan orang kafir terhadap engkau wahai Muhammad. Kami tahu itu. Apa solusinya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jadilah orang-orang yang sering bertasbih. Ucapkanlah subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi rabbik, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Rajin zikir, insyaallah hati kita akan lapang. Wa kum minas sajidin. Rajinlah kita untuk sujud. Salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kapan ya Allah kami ini beribadah berzikir kepada Engkau? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang kematian yang betul-betul kita yakini itu datang untuk kita, barulah kita selesai beribadah. Kenapa? Karena ujian dari Allah akan terus datang sampai kita meninggal. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah bagaimana posisi Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Hudzaifah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW ketika mendapatkan cobaan yang berat, masalah yang betul susah bagi Nabi kita Muhammad SAW, shalla, beliau langsung salat. Solusinya salat, bukan di kafe, bukan di rumah, bukan di mana-mana, melainkan di sajadah kita, di kening kita yang kita letakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merendahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika kita itu membungkukkan punggung kita untuk Allah Subhanahu wa taala, itu solusinya ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi du'a. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, dengan Sang Pencipta, ketika dia itu sedang sujud. Maka apa? Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah permintaan kita kepada Allah, perbanyak doa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak apapun masalah kita, masalah anak, masalah istri, masalah tetangga, masalah hutang, minta sama Allah. Jangan ceritakan ke yang lain, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan semuanya. Fakthiru fihi du'a. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan di hati orang-orang beriman. Allah yang menurunkan. Maka kalau kita mau mencari ketenangan, ada daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada Allah, Allah yang turunkan untuk kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, perbanyaklah sujud kepada Allah. Ceritakan semua kondisi hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan mudahkan untuk kita. Allah akan mudahkan untuk kita. Kita akan mengatakan Allahumma yassirli fi amri kullihi. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya semuanya ya Allah. Ketika kita ada hutang, kita akan mengatakan Allahumma saddid daini. Ya Allah, lunasilah hutang saya. Ketika istri kita adalah istri yang membangkang, ucapkanlah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika kita mendapati anak kita malas salatnya, kita katakan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a
berdoa. Ketika kita mendapati tetangga yang buruk, kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ketika kita mendapati kondisi rezeki kita lagi seretnya, kita akan mengatakan Allahumma rzuqna rizqan wasi'a, dan seterusnya. Kapan kita sakit, kita mengatakan Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, seluruhnya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, setelah ini perbanyaklah kita curhat kepada Allah. Jangan cerita kepada manusia, karena cerita kepada manusia bukan solusi. Apalagi cerita kepada kawan kita tentang istri kita, tentang anak kita. Apalagi cerita di Facebook, itu bukan solusi. Bukan solusi seperti itu kaum muslimin. Solusi kita adalah cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling maksimal kalau ada urusan rumah tangga kita, ceritalah kepada ustadz-ustadznya yang amanah, yang bisa menjaga urusan-urusan kita, yang bisa menjaga rahasia-rahasia kita. Itulah solusi dari Islam. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang paling musibah adalah ketika seseorang sudah ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah, ternyata dia justru malah menjauh dari Allah, bukan dia malah mendekat kepada Allah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, apa kata Allah? Fafirru ilallah. Larilah kita kepada Allah. Jangan jauhi Allah. Lari bukan menjauhi Allah, lari mendekati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat. Harinya kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad SAW. Harinya kita bersalat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita memberikan salam untuk beliau, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi kita Muhammad SAW dan berikanlah salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la